Kota Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan langsung bertanya kepada narasumber tentang dasar public speaking yang baik. Dari saya tadi bertanya-tanya ke narasumber, di situ saya ingin bertanya lagi. Dari penjelasan dia ada yang menurut saya untuk ditanyakan, yaitu tentang gimana sih mengatasi rasa gugup ke audiens ketika kita berpresentasi ataupun menjadi public figure yang di depan kamera, di depan audiens yang banyak. Itu gimana Mas? Oh ya, sebelumnya ini perkenalkan namanya Mas Dimas, namanya sama Dimas, namanya sama Dimas, namun dia biasa saya panggil Mas Dika, dikarenakan nama panjangnya itu Dimas sama Dika, ya kita panggil dia Mas Dika. Jadi Mas Dika tadi menjelaskan sedikit tentang public speaking, yang menurut saya ada pertanyaan tentang gimana sih mengatasi rasa gugup di depan audiens yang banyak. Begitu gimana Mas? Ya, makasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Ini tadi untuk pertanyaannya terkait bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup di depan para audiens, ya, di depan kamera dan sebagainya. Sebenarnya itu simpel sih, cuman memang kadang orang melupakan, karena ya namanya orang kan kalau ketika sudah di atas panggung atau mungkin pas waktu sudah on kamera dan lain sebagainya, mungkin biasanya mereka langsung gugup dan lain sebagainya. Memang untuk mengatasinya sih ada banyak. Cuman yang biasa saya lakukan itu yang pertama memang harus fokus terkait tentang apa yang ingin kita sampaikan, karena dari situ juga salah satu inti dari isi dari pembicaraan kita kan. Dan yang kedua juga kita menganggap bahwa kita itu sedang berbicara bukan dengan audiens itu. Anggap aja kayak kita di sebuah ruangan yang memang tidak ada siapa-siapa, hanya diri kita sendiri. Jadi kayak semacam kita berbicara sendiri terkait kayak mungkin ada tepuk tangan dan sebagainya, ya kita bisa mindsetkan saja sih. Jadi lebih mudahnya itu adalah kita membayangkan di dalam ruangan tersebut ketika kita jadi public speaking, ya tadi kita di dalam sebuah ruangan yang memang hanya ada kita seperti itu. Tapi memang ada banyak faktor sih sebenarnya kalau mau bagaimana caranya. Cuman memang hal tersebut yang saya selalu lakukan ketika jadi seorang public speaking, atau mungkin jadi seseorang yang jadi pembicara atau mungkin yang di atas panggung gitu, agar tidak gugup lah. Itu kan tadi kan mengatasi gimana rasa gugup. Terkadang kita kan yang namanya orang terkadang ketika bicara di depan kamera, depan audiens, presentasi itu kan audiens terkadang tidak merespon kita gitu. Jadi tidak respon. Gimana sih cara public figure untuk menarik pandangan itu biar fokus kepada kita itu gimana? Baik. Jadi pertanyaan tadi terkait bagaimana sih untuk membuat audiens fokus ya pada kita, seperti itu ya. Iya. Kalau umpamanya agar bisa fokus itu memang sebenarnya itu kita yang paling tepat itu yang saya katakan tadi di awal adalah kita tetap fokus dengan apa yang kita ingin sampaikan. Jangan fokus terhadap diri kita. Kayak umpamanya contoh kita ingin membicarakan sebuah pembahasan terkait media sosial itu bagaimana dampak buruknya. Kita tidak boleh memindsetkan diri kita bahwa bagaimana sih nanti ketika saya mengucapkan, apakah lancar, apakah nanti mungkin ada orang yang mengganggu pikiran seperti foto-foto kita dari kejauhan dan sebagainya, merekam dan sebagainya. Memang biasanya buat biar biasanya seperti itu. Cuman jika ingin membuat atau audiens yang mengikuti apa yang kita tetap fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan lalu ada juga terkait
membuat sebuah topik yang memang benar-benar kita kuasai. Jadi salah satu kunci juga suksesnya sebuah acara, apalagi kita jadi public speakingnya atau kita jadi MC-nya dan sebagainya, itu adalah kita harus menguasai materinya itu. Ketika pembahasan media sosial ya kita harus tahu media sosial itu seperti apa dan sebagainya. Karena ketika kita sudah menguasainya, saya yakin kok semua orang dapat melalui hal tersebut. Apalagi kita sudah menguasainya dan itu di luar kepala kita, dan berpikir bahwa penonton juga mungkin bisa mengikuti, apalagi pembahasannya menggunakan bahasa yang sedikit ringan, jadi yang mudah dipahami sama orang-orang. Ya, itu yang bahasanya sedikit ringan, dalam arti itu bisa dicontohkan nggak? Seperti apa? Contohnya tuh kayak gimana gitu? Bahasa ringan. Ya, bahasa ringan itu ya biasanya sih kalau saat ini ya, saat ini yang dilakukan itu lebih banyak kayak apa itu namanya, menggunakan bahasa Indonesia, namun banyak mengajak seperti audiensnya seperti gini. Kita lagi membahas semuanya media sosial, oh ini ada dampaknya nih positif, ada dampaknya negatif. Nah, kita bisa menghubungkan dengan audiens seperti coba ini sama masnya itu yang ada di sana nih mas, menurut mas tuh bagaimana sih dampaknya gini. Karena kebanyakan sih yang saya lihat dan saya lakukan, dan ya intinya yang saya pernah datang ke sebuah tempat-tempat public speaking seperti itu, kebanyakan orang itu sudah gampang mudah males mendengarkan gitu. Jadi harus diisi dengan yang namanya kalau bahasa Jawa ini guyonan ya, permainan dan sebagainya. Seperti kayak ya kayak itulah, kayak tadi mas, menurut mas tuh gimana sih media sosial sekarang, apakah ada dampaknya seperti apa. Nah, terus nanti juga pindah tempat dan pindah pembahasan, walaupun tetap sama satu konteks media sosial. Jadi kan kita menggunakan bahasa-bahasa yang modern, bahasa-bahasa yang sering dikatakan sama kalangan muda atau kalau enggak audiens, target audiens gitu. Iya, makanya bahas media sosial ya kita mencoba apakah audiens itu paham dengan apa yang kita ucapkan dengan mengajak mereka. Bagaimana sih menurut masnya gitu, mbaknya bagaimana. Karena memang kebanyakan orang juga kan kalau mendengar orang yang berbicara yang terlalu lama 1 jam dan sebagainya, saya yakin juga itu membosankan lah. Makanya kita salah satu cara agar tidak membosankan dengan cara mengontrol audiens agar seperti fresh gitu, kayak tidak bosan lah nonton ini, nanti pada tidur dan sebagainya, biasanya kayak gitu. Ini mas, tadi juga ya ada sedikit lagi lah pertanyaan itu tentang gimana ya, terkadang kan kita kan menjadi public speaking, jadi orang presentasi itu kan kadang-kadang tidak pede dengan badan kita, baju kita. Kadang kita udah bilang, bukan bilang sih, kayak bicara banyak bla 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 bla, ternyata ada satu audiens atau beberapa audiens itu melihat di titik kita, dalam arti kita memakai baju. Nah, ini kan saya memakai baju dari salah satu event ilmu komunikasi. Ini kan saya kelupaan kayak misalnya sininya kebuka atau gimana gitu. Tapi kan kita kan sebagai public speaking kan tetap harus pede gitu, tetap profesional. Nah itu tuh ketika udah kayak gitu kan kadang-kadang juga buyar pikiran kita. Nah itu gimana gitu, cara mengatasinya itu gimana gitu? Memang yang pertama harus tetap fokus dengan apa yang kita bicarakan. Memang sih agak susah ya kalau umpamanya, contohnya tadi seperti terutama pakaian, namanya kayak pakaian kayak tadi ada kancing yang terbuka atau mungkin kerah atau mungkin rambut mungkin juga bisa biasanya ya. Memang agak susah karena kita kan tidak bisa ngaca langsung kan ya, misalnya memang audiensnya yang biasanya memberitahukan. Namun kalau jika diposisikan seperti itu, menurut saya yang terpenting tetap fokus dengan apa yang kita bahas, yang nantinya kita bahas, dan mencoba memposisikan diri kita itu menjadi seseorang public speaking yang memang benar-benar baik dan hebat, dalam arti kata seperti profesional. Andai kata kita sedang berbicara
mungkin ya saya yakin lah tidak semua orang seperti kayak tadi kayak itu masnya yang di depan kancingnya buka atau mungkin namanya gimana. Saya yakin kok ada beberapa audiens atau mungkin rekan kita satu panggung satu tempat itu juga menginformasikan mas ininya gini. Memang tidak semuanya, namun jika memang tidak ada ya itu tadi tetap dilanjut aja seperti kita membahas apa sosial media ya kita bahas sosial media sampai kita benar-benar mengetahui itu kenapa audiens seperti gerak-geriknya agak seperti memberitahukan kita, tapi kadang kita juga tidak bisa karena terlalu fokus. Nah mungkin kita juga bisa mencoba untuk memperhatikan seperti gerakan tangan atau mungkin seperti apa agar kita bisa melihat kita seperti apa. Kalau kancing biasanya kita lihat kedua tuh. Nah tapi jika kita sudah tahu kesalahan seperti kancing, kita langsung benahi dulu juga tidak apa-apa, asal hal yang membuat yang tidak pede itu tidak terlalu ngedon. Kalau andai kata kancing mungkin tidak terlalu ya, biasanya itu kerah yang memang terlihat itu kerah. Lalu mungkin dari yang paling parah itu resleting misalnya, resleting dan bajunya keluar itu juga sedikit tidak enak dipandang karena memang kasihan juga si audiens atau penonton, mereka malah tidak fokus dengan pembahasan kita, malah mereka fokus dengan apa yang kita kenakan, apa yang kita berikan mereka sebuah mindset yang salah seperti kerap, rambut yang kurang tertata rapi seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya ya tetap fokus sampai memang benar-benar kita mengetahui apa yang salah dari diri kita. Seperti tadi kita mencoba melihat baju kita, makanya kita lagi bicara dan kita sesekali melihat posisi kita, mungkin ada yang salah, mungkin tali sepatunya lah atau mungkin bajunya lah. Nah, ketika sudah mengetahuinya, memposisikan diri kita harus juga profesional dalam membenarkan. Jika contohnya tadi kayak kerah, ya mungkin kita bisa langsung benerin. Dan jangan lupa selalu meminta maaf kepada audiens ataupun si tamu-tamu kita ataupun dan lain sebagainya lah. Mohon maaf agak sedikit mengganggu, atau mungkin kalau rambut dan resleting mungkin bisa membelakangi penonton dulu karena kan itu memang bukan hal yang baik juga dilihat sama penonton. Tapi seperti tali sepatu yang lepas, baju yang keluar, kancing, kerah itu mungkin masih normal lah. Biasanya memang ada teman-teman yang mas ini biasanya langsung kita perbaiki dan sebagainya. Jadi memang jangan menganggap bahwa penampilan kita mengganggu, jangan, karena memang setiap orang pasti ada yang namanya hal yang membuat kita terganggu. Bahkan pun jangan hanya karena baju, kadang juga ada orang yang penonton juga yang gak suka sama kita juga ada, yang dia menjelek-jelekan atau mungkin pura-pura video dan sebagainya. Makanya memang salah satu jadi public speaking atau orang yang diberikan amanat untuk berbicara di depan orang banyak itu memang harus benar-benar siap mental, materi juga, dan itu tadi terkait ada yang salah bagaimana kita harus tahu profesionalitasnya apa gitu. Gitu tadi kan membahas tentang penguasaan materi gitu ya. Itu penguasaan materi kadang-kadang kita kayak semisal nggak sengaja nih kita jalan atau gimana, kita ngelihat audiens, tatapan kan antara public speaking sama audiens kan itu kan harus tatapannya tuh harus berkomunikasi walaupun tidak dengan pembicaraan tapi kan dengan visual gitu loh. Nah kadang-kadang kita kan bicara sama audiens nih, bla 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 bla, melihat audiens kita kelupaan materi kita. Nah itu gimana itu? Jadi kayak secara tiba-tiba ya materi yang tiba-tiba blank gitu ya. Kalau saya yang pikirkan itu memang yang tadi saya ucapkan terakhir adalah ketika kita sudah ditunjuk sebagai public speaking atau orang yang harus berani mengutarakan atau berbicara atau membahas sesuatu di depan umum, memang hal yang harus diperhatikan adalah kita harus menguasai materi sampai di luar kepala. Karena memang ya orang Indonesia ya mungkin ya mereka selalu terpatok pada apa yang kita tulis, apa yang kita bicara. Jadi mereka tidak
semena-mena memodifikasi. Jadi menurut saya sih ketika hal-hal yang seperti itu tuh diusahakan diminimalisir dengan cara memahami dulu lah materinya sampai memang benar-benar kita harus tanpa membaca teks. Karena menurut saya memang lebih, kalau saya pribadi sih memang lebih menyukai membaca lalu saya mengubah pembahasan atau mungkin kayak kalimat, kayak bahasa dengan cara saya sendiri. Karena ketika ada kata yang tertulis di situ apa, kita mengucap sama persis, dan kebetulan kayak tadi ada audiens yang membuat kita ngeblank ya, kita bingung. Makanya harus tetap menguasai sebuah materi sampai di luar kepala, sampai memang benar-benar menurut saya sih bagaimana mengetahuinya kita bisa menguasai sampai di luar kepala, yaitu tadi dengan gaya bahasa kita sendiri. Yang penting intinya sama tentang sosial media seperti apa, contohnya kayak tadi ya, kita harus bisa menjabarkannya. Jadi jangan terpaku dengan kayak teks atau naskah yang kita buat. Jadi itu cara saya sih kalau bawahnya membahas sesuatu agar tidak berhenti atau ngeblank di tengah-tengah hanya karena audiens atau kayak tadi crowd dan sebagainya. Kan memang ketika menjadi seorang yang dituju seperti itu memang nggak mudah juga, karena ya itu tadi banyak banget yang sampai ngeblank kayak tadi gitu kan ya, nggak sedikit, dan itu yang paling fatal, sampai lupa materi itu yang paling fatal biasanya fatal. Apalagi lupa materi belum selesai, belum tengah baru hafal. Makanya kita harus menguasai materi hingga di luar kepala. Di luar kepalanya bagaimana? Dengan cara kita sendiri, sampai kita tahu bahwa apa yang kita bahas itu inti dari pembahasan tadi. Tidak perlu kita panjang lebar, karena juga tadi yang saya bicarakan bahwa saya yakin semua penonton audio itu ketika diajak bicara seperti ini dengan banyak orang yang terutama itu harus ada yang namanya pendekatan, ada yang namanya mengontrol audiens, ada yang membawa mungkin kayak pikiran-pikiran positif agar tidak terjadi hal yang seperti tadi ngeblank katanya. Jadi memang agak susah kalau sudah kata ngeblank, ya udah kita hanya bisa ya mungkin cuma berdoa ya, tapi ya mungkin bisa jadi ya ada public speakingnya itu biasanya sih dulu itu pernah sampai 2 orang juga MC itu kan bisa saling membantu. Ketika kita lupa mungkin si teman kita bisa membantu dengan cara mancing. Ya namanya orang apalagi yang pertama kali public speaking juga gak semulus itu lah, pasti ada yang salah, terutama yang lagi pakai itu biar kebanyakan salah. Kalau materi jangan sampai ya mungkin hanya itu aja mas yang saya tanyakan tentang materi dasar menjadi public speaking. Terima kasih mas sudah menjabarkan dan menjelaskan kepada saya tentang yang pemikiran-pemikiran ganjil lah di diri saya sendiri, dan saya tanyakan ke mas. Dan ini saya izin ya mas, saya masukkan ke YouTube tugas sebuah saya ya mas ya. Ya, sekian dari saya Dimas Dwi, perwakilan dari Ilmu Komunikasi kelas B sore. Sekian.